Iya, udah lulus. Untuk pertama yang gue bagiin itu buat semua. Ada nggak bawa kita? Bawa pinjamin. 2 ya. Siapa? 2 orang. Berapa lagi? 3 bir. 3. 14. Ayo. 14. Bila Stepanis tuh. Kalau yang udah tolong bisa dibuka Keluaran 3 ayat 1. Cuma ada 2. Yang gua nemu cuma 2. Siapa mau? Oh, suka ada gambar-gambar. Hah? Udah semuanya udah dapat. Keluaran 3 ayat 1. Keluaran. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Enggak perlu baca sampai 22. Gue baca aja yang penting aja. Ini gue bacain ya. Adapun Musa, ia biasa membalakan kambing domba, Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya di dalamnya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Lalu kita ke ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang ke dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dan hatimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kita baca sampai ayat 12. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seluruh orang Israel telah sampai padaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah pada Allah di bumi ini. Sebenarnya yang aku bagi di sini itu tentang visi yang dikasih Tuhan. Sama kayak dulu aku visi dikasih Tuhan. Jadi ketika itu aku mulai berubah, yang tadinya kayak benar duit gue nggak tahu apa-apa, kemudian hidup mau jadi apa ke depannya selama 2 tahun itu gue nggak ngerti tujuan misalnya kita gini, visi manusia sama visi yang dikasih dari Allah itu ada mirip-mirip tapi benar-benar berbeda. Bisa aja orang punya visi kayak misalnya gue pengen bangun gedung, gue pengen bangun rumah, gue pengen punya ini, punya itu, ini itu. Biasanya kalau visi yang bukan dari Tuhan, atau misalnya dia itu enggak semuanya itu untuk dirinya sendiri. Visi itu biasanya untuk dirinya sendiri. Gue pengen ini, gue pengen itu, harus ini, harus itu. Visi hidupnya ya kalau nggak uang, apapun itu, tahta ataupun itu, gue nggak tahu apapun. Tapi kalau visi yang dari Tuhan, Tuhan itu selalu kasih jelas gitu ke kita. Misalnya, gue nggak tahu Billy punya visi apa. Yang dikasih Tuhan ya, gue nggak tahu. Visi yang dikasih Tuhan tuh biasanya, kalau gue dapetnya itu gue ketika gue ikut youth edisi. Nah sama yang di sebelah ini namanya Michael juga. Nah ketika gue ikut itu suatu camp di youth edisi, Tuhan itu entah kenapa dia ngasih ke gue kayak, Michael, gue pengen bangun sebuah rumah untuk Tuhan yang dimana luas dan lebarnya nggak pernah manusia lihat.
yang Tuhan pengen sekali umat-umat semuanya, umat Kristen, Katolik beribadah. Dia kayak mau bangun suatu bait Allah yang apa ya? Ya aku sendiri kalau bilang, Tuhan aku dari mana gitu? Aku punya apa? Aku siapa? Dan aku kayak waktu itu aku lihat di pelajaran musanya, aku lihat Tuhan aku ini siapa gitu. Lo mau bangun apa? Gue nggak tahu. Tuhan itu kasih visi itu jelas. Kemudian aku tanya lagi ke Tuhan, Tuhan ini bener nggak? Kalau ini bener, kasih gue buktinya. Dan waktu itu gue akhirnya doa lagi semalaman. Kemudian Tuhan ada melalui hambanya siapa, kemudian dia doa. Dan dia memang bilang, dia kayak bilang ke saya memang, Michael, kamu jangan khawatir, Tuhan akan awat kamu, Tuhan akan kasih semua misi yang jelas, dan kamu akan lawat dengan baik. Jadi Tuhan kalau kasih misi, kalau kasih visi kita besar, dan juga dia tuh nggak pernah yang lupain setiap langkah-langkah kecilnya. Ketika visi ini, dan kemudian aku pengen sekali dari setiap kalian itu punya visi yang dari Tuhan. Walaupun misalnya setiap orang dari kita pasti bisa berbeda. Mungkin Billy mau bangun satu gereja yang aku nggak tahu apa. Kalau apa memang cuma tempatnya doang. Aku nggak pernah misalnya untuk memang tidak tepat untuk pendeta. Mungkin Billy jadi pendeta di sini. Aku nggak tahu mungkin visi kalian. Tapi aku pengen sekali dari kalian itu semuanya punya visi yang dari Tuhan. Bukan yang cuma visi yang kalau manusia itu visinya pada akhirnya sia-sia semuanya. Nggak pernah ada yang bagus ya. Nggak pernah ada yang pada akhirnya tuh menyenangkan. Tuhan itu kalau kasih visi, kalian harus percaya, kalian harus doa. Ketika kalian punya visi dari Tuhan, setiap langkah kalian itu akan dilawat. Musa aja sebenarnya kan kita tahu bahwa dia dulunya hanya mengembalakan kambing domba, tapi kemudian Tuhan bilang, Tuhan lawat, kemudian dia bisa membebaskan bangsa Israel. Tapi siapa yang sih yang tahu Musa bisa bebaskan bangsa Israel kalau bukan dari Tuhan visinya? Dan kemudian sebenarnya yang mau aku bagiin itu adalah kalian itu punya waktu itu terbatas adanya, dan kalian itu kayak semacam ngisi toples. Aku nggak tahu ya, aku kemarin baca di line. Jadi ada seorang pendeta yang bilang hidup kalian tuh anggapnya adalah toples gitu. Toples itu kosong. Kemudian visi itu anggap aja seperti bola tenis. Sekarang maksudnya bola tenis itu. Dan kemudian ada bola tenis itu seperti visi kalian, misi kalian, hidup kalian. Kemudian ada juga ketika kalian penuhin kalian itu kan udah penuh kan dengan visi kalian. Kalian mulai masukin kelereng-kelereng itu keluarga kalian, saudara-saudara kalian juga jangan lupakan karena waktu itu terbatas. Dan kemudian setelah dari visi kalian yang terutama, kemudian keluarga, saudara, yang ketiga yaitu adalah baru keinginan kalian. Kalian tuh kayak misalnya nonton, misalkan masukin pasir, barulah misi kalian itu siap penuh, benar-benar penuh. Karena kalau kalian misalnya satu kalian itu masukin bola tenis doang, pasti akan berongga-rongga semuanya dan akan perfect semuanya. Tapi kalau tapi kalau kalian isi waktu kalian dengan benar-benar, jadi kan kalau misalnya anggaplah gini, kalian nggak punya visi, kalian cuma isi kalian itu dengan pasir, kalian cuma isi dengan game, buat apa gitu, tujuannya apa? Kemudian atau kalian cuma habisin waktu cuma sama teman, kalian nggak punya tujuan, kalian nggak, ya cuma kalian habisin sama saudara, mungkin ya nggak tahu aku ngapain. Jadi kalian itu harus kalian isi penuh dengan visi kalian, dengan keluarga kalian, ataupun dengan hobi kalian. Jadi kalian tuh bisa menjalankannya dengan sekuat tenaga. Dan juga Tuhan pasti yang akan dorong kalian. Tuhan yang pasti akan kasih kalian suatu tenaga gitu. Dan kalian itu aku waktu ketika jalan sama Tuhan itu sering banyak khawatirnya, sering banyak bingungnya. Boleh dibuka di Matius 6 ayat 25 sampai 27.
Ini tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Jadi apa ya? Tuhan itu ketika Tuhan berkasih visi ke aku, kemudian aku tahu jelas hidup isinya apa. Tapi kan kita sebagai manusia tuh khawatir gitu. Ini gimana Tuhan? Ini gue mau apa? Nah, yang kalian bisa lakukan itu hanyalah melakukan yang terbaik. Waktu itu aku nggak tahu apakah kalian misalnya sering dengar suara Tuhan atau enggak. Biasanya gue nggak tahu ya, gue nggak yang audible sering dengar suara Tuhan yang langsung Michael kayak gini, enggak. Biasanya gue dalam hati, tapi itu pun kadang-kadang. Whether itu saat doa ataupun misalnya lagi jalan-jalan, ya biasanya jalan-jalan sendiri, biasanya kayak ngomong aja gitu di dalam hati. Nah, waktu itu setelah gue ikut camp Youth IDTC, kemudian gue dapet itu, gue kayak ini apa lagi yang harus gue lakuin? Pada saat itu ya sebagai anak kuliah, gue ikut lomba, kemudian gue ikut suatu acara-acara organisasi segala macamnya, kemudian gue yang mungkin debate gitu terakhir ya. Nah dari situ tuh apa ya, Tuhan, gue memang nggak melihat sampai sekarang itu Tuhan kasih gue ini gue mau masuk ke suatu perusahaan yang namanya Gunung Sewu Group. Nah di sana itu proses masuknya tuh agak susah gitu. Kemudian pengalaman yang dibutuhin itu perlu banyak dan bersaingnya ketat, dan kemudian perlu sampai ada misalnya bisnis case segala macam, untuk masuk aja perlu pakai bisnis case segala macam. Nah Tuhan itu dari apa ya, dari lomba-lomba itu aku bisa masuk Unilever, kemudian bisa masuk akhirnya Astra Internasional. Di situ Tuhan itu apa ya, dia itu dari baik gitu, mau kasih pengalaman-pengalaman yang memang mungkin kalian pengalaman-pengalamannya pada saat itu aku lomba itu nggak selalu menang, kalah banyak kan, kalah malah daripada menangnya. Ya kadang-kadang kalau di kelas yang mulai itu sampai dikatain lu buat apa sih ikut lomba gitu, akhirnya tuh kalah mulu gitu. Ya kalau bisa tanya yang sana tuh, waktu itu gue ditanya sama seorang teman gue, lo buat apa ikut lomba kalau misalnya akhirnya cuma kalah doang, nggak ada gunanya buat lo ngabisin waktu. Tetapi pada akhirnya itu gue lihat bahwa pada saat ini kan gue masih muda, umur masih 22. Kalau yang lain mungkin di bawah 22 kali ya. 14. Nggak cocok sifat. Jadi Tuhan tuh apa ya, kasih batas untuk kayak misalnya, Tuhan tolong dong aku cari pekerjaan yang terbaik buat aku, yang Tuhan mau taruh buat aku, yang Tuhan memang mau kasih buat aku tuh apa sih sebenarnya. Gue nggak pernah apply, tapi memang mungkin hoki aja atau mungkin pasti yang mulia baik. Nah banyak perusahaan, misalnya kemarin tuh ada Astra Internasional, Lexus tuh akhirnya nawarin gua, kemudian ada juga yang terakhir ini Gunung Sewu, dan gue bisa milih Unilever mau masuk atau enggak. Sebenarnya itu gue tuh nggak pernah sangka-sangka bahwa hidup gue yang tadinya tuh apa ya, ngerasa minder, kemudian kalau ngelomba tuh ngerasa selalu kalah, kemudian apa ya, kayak semacam gue ngerasa bahwa gue tuh orangnya average aja gitu. Padahal Tuhan tuh mau bahwa setiap kita itu jadi orang yang luar biasa, orang yang punya visi dari Tuhan itu pasti orangnya apa ya, akan jadi orang yang luar biasa. Dari itu pasti orang nggak, ini gue kasih contoh ya, ketika gue Philip Manto, dulunya
waktu gue ajak Philip Mantova tuh gue bilang ini orang pendeta siapa sih, gue bilang cuma kece doang gitu, yang gue pikir dia tuh nggak punya visi apa-apa, yang nggak punya apa ya, yang cuma khotbah yang bikin orang senang karena emang lucu aja gitu. Tapi setelah sepanjang perjalanan jalan gue lihat bahwa Philip Mantova tuh juga dilawat sama Tuhan beberapa tahun, 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak tahu, pokoknya dia dilawat sama Tuhan begitu lamanya untuk bangkitin generasi muda yang sekarang akhirnya gue bisa masuk ke sana. Itu pun juga karena Billy yang gue bisa berubah juga. Nggak, gue nggak mau marketingkan Philip Mantova ataupun GMS ya. Mas Dimas. Bukan di GMS marketing. Iya, oke. Gue tuh pengen kalian itu apa ya, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, gue ini mau jadi apa akhirnya? Gue ini mau apa? Ketika kalian udah tahu, kalian tuh ngejalaninnya semuanya kan gampang aja. Dulunya gue ngejalanin sesuatu tuh rasanya tuh berat, apa ya, khawatir, gue nggak tahu mau jadi apa. Bahkan ketika gue tanyain lo mau kerja apa, mau bisnis apa, lo nggak tahu mau hidupnya gimana, gue juga masih nggak tahu. Pokoknya gue ngalir aja gitu. Hidup itu nggak boleh ngalir. Kalau ngalir pasti akan selalu ke bawah, nggak pernah ke atas. Kalau mau jadi orang yang hebat, punya visi dalam Tuhan, doa, kuncinya tuh doa, puji-pujian, dan sama kayak CG gini, connect group seperti ini. Dan itu akan bangkitkan apa ya, visi kalian, akan mendorong kalian. Nah, tapi di sini kan kita diajar untuk tidak khawatir. Bukan berarti kita tuh malas-malesan. Boleh dibuka Amsal 10 ayat 3-5. Di sini firman-Nya, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi ingin orang fasik ditolaknya. Sudah. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Kalian itu memang nggak boleh khawatir. Tuhan pasti provide semuanya. Ketika Tuhan mau misalnya mempekerja, ya bukan pekerjaan kita ya. Kita kan di dunia untuk memuliakan nama Tuhan. Istilahnya apa ya? Kita di dunia dikasih visi sama Tuhan, pasti setiap orang visi beda-beda. Tuhan akan provide jalannya masing-masing. Tetapi kalian bukan berarti dengan firman yang tadi yang Matius 6:5-27 yang burung dara aja dilawat Tuhan, gue nggak perlu khawatir, semuanya di provide and everything it will be okay gitu. Nggak yang seperti itu. Kalian itu juga apa ya, harus rajin, tapi rajinnya itu pun rajin yang tepat. Yang nggak yang rajinnya itu rajin di hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Kayak ngisi toples untuk hal yang misalnya rajinnya gue rajin main Dota gitu. Gue rajin hang out sama teman-teman untuk cari misalnya senang-senang, atau misalnya kalian rajin pergi misalnya ya. Namanya siapa? Ivan. Devan. Misalnya Devan punya visi misalnya gas Tuhan. Misalnya jadi seorang teknisi yang arsitek yang bangun Dubai. Hotel Dubai itu yang paling tinggi, bukan main itu. Nah, tapi kemudian Devan ini rajinnya dia rajin main basket, rajin main komputer, rajin misalnya yang apa ya, rajinnya tuh rajin bukan yang mensupport visi itu, karena kalian tuh punya batas waktu. Ketika Tuhan kasih waktu untuk kalian kasih visi sama Tuhan, bukan berarti bahwa visi itu untuk kalian sendiri, kalian pegang sendiri dan nggak akan di snatch orang lain, nggak akan diambil orang lain. Ketika Tuhan lihat kalian malas-malesan, nggak ada koneksi dengan Tuhan, bisa aja loh Tuhan itu ambil visi dari kalian dipindahkan ke orang lain. Karena kalian tuh ada batas waktunya. Tuhan pelajari, Tuhan mau apa ya? Kalian tuh pasti ada waktunya ketika Tuhan bilang stop, udah saatnya gitu. Kalau kalian pada saat itu nggak ready, Tuhan nggak mungkin kasih. Karena
memang Tuhan itu misalnya Devan dikasih untuk bangun Dubai gitu, dan kemudian eh, apa ya, berarti kan Tuhan tahu bahwa Devan adalah orang yang plan A gue nih, the right choice gue. Nggak mungkin sebenarnya Tuhan nggak mungkin jadi plan B untuk si Devan ini. Kayak misalnya dari arsitek, jadi kamu turun misalnya bangun aja udah mall di Indonesia gitu, misalnya kayak gitu ya. Tuhan sebenarnya tuh nggak pengen kalian menjalani plan B. Tuhan tuh selalu pengen kalian untuk menjalani plan A-nya dia. Jadi ketika kalian ngejalanin plan A itu, kalian tuh harus rajin. Kalian tuh harus yang apa ya? Rajinnya tuh pun tepat gitu, tepat sasaran, bukan rajin yang ya rajin sesuatu yang nggak tepat gitu. Rajin untuk yang mengembangkan visi kalian. Kalian Tuhan tuh pasti akan kasih tahu kok. Arsitek kemudian lu masuk sini, Tuhan kasih ini, kemudian Tuhan kasih ini. Ketika lu bilang sama Tuhan, kayaknya males, kayaknya capek, kayaknya berat gitu. Pasti Tuhan akan kasih bukan batu sandungan ya. Pasti Tuhan akan izinin suatu kali kita itu untuk ngerasain yang namanya suatu cobaan, rasanya berat banget ya Tuhan ini kenapa gua harus kayak gini. Pada saat itu kalau gua waktu itu adalah Unilever, ketika gua lomba kemudian harus kerjasama dengan orang yang notabene kalau gue bilang mendingan lo mati aja daripada lo di tim ini gitu gangguin gua kerjain sesuatu gitu, karena karena bikin kesel, dan bikin kesel malah bikin kerjanya malah kacau berantakan. Tapi di situ apa ya, gue berjalan dan gue sadari gitu, ketika kalian jalan sama Tuhan, kalian tuh harus rohani setiap yang apa ya, setiap experience kalian, pengalaman kalian, Tuhan pasti akan bilang. Kalau aku dapetnya selalu biasanya kayak Michael lo harus bisa menaungi semua orang, nggak bisa lo mau pilih-pilih gitu. Lo mau punya tujuan ini, lo nggak yang orang apa ya, lo mau pilih karena dia ini, karena lo cocok sama dia, lo mau ini karena lo punya satuan. Tapi memang lo harus bisa yang namanya jadi seorang pemimpin. Lo harus bisa menaungi semua teman-teman lo yang mungkin notabene dia nggak bisa bikin lelet, malah bikin lambat. Lo harus bisa tarik dia juga gitu. Itu gue dikasih Tuhan bahwa ini adalah true leaders gitu. Ini lo harus sebagai orang-orang yang masa teman kita ketinggalan terus udah lo bye sama tinggal, kayak misalnya CG ini terus temennya satu yang masih ngomongin foto terus udah lo tinggal, nggak mungkin. Lo pasti harus tarik dia juga, lo harus ajak dia untuk bisa ikut berubah kayak gitu. Nah kemudian Tuhan itu juga ketika kalian dihadapi oleh situasi-situasi yang berat gitu, itu sebenarnya kalian tuh harus bersyukur banget, karena sebenarnya itu kalian kayak anak panah yang mau dipanah. Pasti kan kalau misalnya panah dipanah itu pasti dia tarik dulu dong ke belakang, nggak mungkin dia langsung dilempar begitu dan lo langsung dan kalaupun dilempar pasti tujuannya nggak akan sampai pada tempat yang seharusnya, karena ketika lo dipanah berarti tuh Tuhan udah kasih lo belakang dan Tuhan udah kasih lo cobaan, bukan cobaan ya, Tuhan nggak pernah cobaan ya, Tuhan ngasih kayak suatu proses buat lo ditarik ke belakang dan kemudian lo ketika lo diluncurin dan lo akan meluncur dengan cepat seperti itu, dan lo pasti akan lihat oh Tuhan tuh ternyata gue selama ini dikasih misalnya cobaan ini, dikasih proses ini, kemudian dikasih di hambatan-hambatan ini, ternyata tuh ada semua tuh ada tujuannya. Gue lihat di hidup gue bahwa ketika gue apply di Gunung Sewu ini, gue lihat bahwa ada leaderless group discussion yang gue harus discuss masalah yang nggak ada leadersnya, dan kemudian kalian harus discuss. Tadi Tuhan gue nggak kalau misalnya gue nggak dapat experience dari Tuhan, belum tentu gue bisa masuk sini dan belum tentu gue akan dibawa Tuhan sampai sini gitu. Tapi karena Tuhan tahu bahwa orangnya siap dibentuk, karena dibentuk itu pasti sakit, nggak mungkin nggak sakit. Setiap dari kalian pasti ketika dibentuk Tuhan aduh sakit ya rasanya, lebih baik dihentikan saja, dicoba yang lebih ringan gitu. Tapi kalian harus bersyukur kalau kalian dibentuk, itu berarti Tuhan peduli dan kalian ingin ditunjukkan plan A-nya sama Tuhan Yesus. Dan kemudian ini adalah firman-firman yang meneguhkan gue ketika misalnya gue dalam keadaan yang keadaan yang ketika drop. Boleh dibuka Filipi 4 ayat 6-7.
baca ini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalian kalau bingung, kalian ketika sampai stuck di suatu tempat, punya masalah ataupun punya sesuatu yang pengen disampaikan, sampaikan sama Tuhan. Kemudian kekhawatiran itu nggak akan pernah membawa kalian ke suatu tempat yang jauh lebih baik. Misalnya Billy mau presentasi besok, kemudian dia khawatirnya dua hari yang sebelum dia presentasi, kekhawatiran itu pun nggak akan membawa lo kemana-mana kok gitu, nggak akan membuat Billy jadi lebih baik kok, nggak akan membuat lo menjadi orang yang tiba-tiba lo bisa pada saat itu. Ketika kalian dihadapi khawatir, kalian tuh harus bilang ke diri kalian, kekhawatiran lo nggak akan membawa gue kemana-mana, dan lo lo nggak membawa gue kemana-mana, dan lo nggak ada untungnya buat gue. Jadi so be it gitu. Jadi lo kenyang gitu. Jadi lo nggak perlu ada di sini. Biasanya gue selalu bilang seperti itu. Dan kemudian ada Amsal 3 ayat 5-7. Sorry ya, agak lompat-lompat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Benar udah? Amsal 3 ayat 5-7. Kalian harus percaya sebenarnya sama Tuhan, walaupun itu last minute. Waktu itu gue punya pengalaman ketika gue exchange ke Taiwan, Isaac. Visa gue tuh adalah visa yang visa yang one time visit gitu, dari Jakarta ke Taipei, kemudian dari Taipei kalau udah keluar nggak boleh masuk lagi ke Taipei, Taiwan. Kemudian pada saat itu adalah orang tua gue jalan-jalan, sehingga gue harus keluar dari Taipei, kemudian baru balik lagi ke Taiwan karena untuk ngerjain proyek si Isaac itu. Tapi kemudian gue lupa bahwa visa gue tuh adalah single visa gitu. Akhirnya gue pergilah ke negara ya juga dekat Taiwan, Hong Kong situ. Kemudian gue kesana, gue baru sadar. Akhirnya gue udah mau berangkat dari Hong Kong ke Taiwan lagi. Pramugari bilang, sorry, kamu nggak bisa balik ke Taiwan. Dan pada saat itu, gue di Hong Kong ketika udah selesai liburan orang tua gue, kan gue sendirian gitu. Gue bilang, Tuhan ini gue bakalan jadi gelandangan nih di sini nih. Punya duitnya udah cuma tinggal terbatas. Gue makan sampai gue makan lagi mikir, Tuhan, ini kalau gue nggak bisa fulfill visa, karena lo harus apply lagi visa dong kalau lo mau masuk ke negara Taiwan gitu. Nah, untungnya tempat gue nginep sama tempat pembuatan visa itu dekat. Tetapi gue pun itu harus usaha gitu kalau gue mau masuk balik lagi ke Taiwan. Dia butuh yang namanya bank account lah, butuh yang namanya foto paspor 3x4. Dari mana gue dapetin foto bank account di situ yang gue harus keliling-keliling di Hong Kong yang nggak jelas gitu. Tapi Tuhan tetap bantu gue. Ada beberapa persyaratan yang akhirnya gue bilang, Tuhan, gue pasrah deh gitu. Gue udah udah bolak-balik ke tempat pembuatan visa untuk Taiwan. Terus gue bilang, Pak, gue nggak bisa balikin. Gue disuruh coba cari gimana caranya lo bisa dapet bank account. Dia bilang gitu. Dia bilang kayak, ya gue nggak mau tahu gimana caranya. Kalau nggak lo nggak boleh masuk ke Taiwan lagi. Terus gue kan itu visa untungnya bisa dibuat 1 hari dan persyaratan harus penuh, dan jam 4 itu visa udah bisa diambil. Terus gue bilang sama Tuhan, itu jam 3:30, jam setengah 4, jam 5. Tuhan, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa fulfill ini. Terus gue nggak tahu mesti ngapain lagi. Gue udah pasrah aja sama lu, karena memang gue tahu bahwa gue akan bisa memenuhi persyaratan untuk untuk begasin visa itu. Tapi ketika gue balik, terus gue bilang, tapi pada saat itu hati gue bilang, udah tenang aja, everything will be okay gitu. Itu karena gue
sebenarnya tegang tapi agak tenang juga, everything will be okay. Terus gue bilang oke, dari mana Tuhan? Ini ya kali gue bilang, gue udah keliling jadi gelandangan begini, gue bilang diputer-puter gini. Tapi jam 3 atau 5 ketika gue kesana, gue datang ke kantornya, terus gue bilang udah deh Pak, kalau misalnya sebelum gue bilang udah deh Pak, sebelum gue bilang udah deh Pak, saya balikin saya aja, saya balik ke Jakarta aja deh, gue yang mau nggak mau gue tidur di airport, gue bilang gitu. Sebelum gue bilang itu, terus orang bilang, Michael, kita akan tanya deh satu question. Tadi dia gue bilang kita akan tanya satu question ke kamu untuk beberapa pertanyaan, dia bilang gitu. Tapi dia bilang, well itu tergantung kamu bisa jawab pertanyaan atau enggak. Sisanya jadi kamu bisa ketahuan atau enggak. Tapi kemudian dia bilang, Michael nggak perlu visa kamu udah jadi. Pas itu gue balik lah ke Taiwan. Wah gila gue, apa ya, Tuhan kayak, waduh Tuhan ini amazing banget. Gue nggak pernah gue bisa gue jadi gelandangan di Hong Kong, gue bilang. Karena emang gue udah punya tempat tinggal. Orang tua gue udah balik, orang tua gue cuma bilang, ya safe flight ya, dia bilang. Karena orang tua gue nggak lihat bahwa gue harusnya baliknya kan lebih duluan kan, tapi orang tua gue baliknya agak belakangan. Safe flight suruh, aduh gue pusing lah. Tapi kan akhirnya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang apa ya, pasti kasih semua gitu. Tapi kalian juga nggak bisa main-main dengan, kalian nggak bisa coba-coba sambil bilang sama Tuhan, misalnya tuh anjing mati, terus kalian bilang, Tuhan hidupin, atau enggak misalnya kalian melakukan sesuatu yang kalian coba-coba, itu jangan pernah cobain Tuhan deh, karena pasti nggak akan ditanggepin sama, ya mungkin Tuhan tanggepinnya dengan cara yang berbeda, mungkin kalian gue nggak tahu. Tapi kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang proses, pasti Tuhan masih jalan. Satu lagi sebelum sholat itu di Roma 8 ayat 31, Roma 8 ayat 31. gue garisin gitu ya. Firman terakhirnya nih, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin yang tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan akan provide semuanya, tapi bukan berarti kalian bisa main-main sama Tuhan. Bukan berarti kalian minta sesuatu yang, well Tuhan, karena gue ikut lo, gue minta ini imbalannya. Well Tuhan, karena gue udah kasih ini, gue mau ini Tuhan. Nggak bisa yang seperti itu. Ketika kalian jalan sama Tuhan, bukan berarti nggak ada hambatan. Hambatannya justru malah akan apa ya, lebih kencang anginnya. Tetapi bukan berarti kalian nggak bisa ngelewatin. Karena ketika Tuhan udah kasih problem itu kalian, Tuhan pasti tahu bahwa ketika kalian mau jalan dengan Dia, tidak jalan sendiri, problem itu pasti akan selesai. Nggak perlu kalian pikirin seharian kayak gitu, aduh gue masih mikir ini buat besok, gue harus ini. Kalian perlu pikir, tapi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian jalan sama Tuhan, semuanya pasti di-provide. Percaya aja, lakukan yang terbaik, jangan malas, isilah dengan yang terbaik, dan kemudian sisanya Tuhan dan kalian hanya perlu rajin. Nah, sekian firman dari saya coba. Terima kasih sekali. So, diberkati boleh lambaikan tangan. Kasih kemuliaan buat Tuhan ya. Udah main sama